Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang pengertian hukum, bagaimana sulitnya untuk mengartikan hukum tersebut. Dari berbagai pengertian hukum yang dikirimkan, yang disampaikan oleh mahasiswa di sana bisa kita lihat ya, bahwa ada beberapa orang yang mengatakan hukum itu adalah aturan. Ada lagi yang mengatakan bahwa hukum itu selalu berkaitan dengan sanksi. Yang lainnya juga mengatakan bahwa hukum itu adalah alat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan bagian dari ilmu. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa pengertian dari hukum itu sangat susah untuk disamakan antara masing-masing orang. Kenapa? Karena hukum itu sangat luas cakupannya. Ya, namun tujuannya pada dasarnya dari semua definisi hukum yang disampaikan oleh para sarjana tersebut atau yang diutarakan oleh para mahasiswa dari minggu kemarin, itu tujuan utama dari hukum tersebut adalah menimbulkan ketertiban. Ya, itu tujuan utamanya. Bagaimana agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ini tentang pengertian beberapa hukum ya. Oke. Dia pengertian di hukum. Pengertian hukum ya. Sampai saat sekarang di antara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Ini dapat dilihat dari pendapat dua sarjana termuka, yakni Van Kan dan Van Avedon ya. Di mana pendapat mereka adalah bahwa si Van Kan mengatakan no substantiated any definition zuren beberapa Konreich, yang artinya para ahli hukum masih juga mencari sesuatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum tersebut. Ya. Jadi para ahli hukum mereka masih mencari apa rumusan yang tepat mengenai pengertian dari hukum itu. Nah, begitu juga dengan si LG Van Avedon. Sangat tidak mungkin katanya memberi suatu definisi tentang hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam. Ya. Sangat susah katanya. Ya. Bahkan tidak mungkin. Ya. Karena di dalam masyarakat itu ada berbagai macam hubungan-hubungan, baik dengan hubungan person, hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya, hubungan antara masyarakat dengan kewajibannya, dengan haknya, dengan benda yang ada di sekitarnya. Banyak sekali, hampir 1001 macam alasan, sehingga tidak bisa hukum itu didefinisikan secara umum ya. Namun walaupun begitu, sebagai pegangan ya dalam mempelajari hukum, ada beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh para sarjana ya, seperti si Utrecht ya. Nah, dia mengumpulkan hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hidup ya. Dia perintah-perintah, larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Ya. Nah, kalau si Utrecht dia menekankan bahwa hukum itu merupakan petunjuk hidup, ya. Perintah-perintah, larangan-larangan, berarti diaturan ya, yang tujuannya untuk mengatur ketertiban hidup. Kemudian hukum itu harus ditaati menurut si Utrecht ya. Tidak bisa asal peraturan saja, tapi peraturan itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.
Apa? Karena di dalam hukum tersebut dia itu mengatur tentang bagaimana petunjuk hidup dalam masyarakat tersebut. Dan apabila dilanggar, maka ada tindakan dari yang berkuasa atau pemerintah. Itu menurut si Utrecht, hukum itu. Ya. Berarti dia menekankan kepada perintah, larangan, kemudian tujuannya untuk mengatur tata tertib kehidupan, dan ada sanksi serta alat yang menegakkan hukum tersebut. Kemudian selanjutnya, Sudiman Kartohadiprozo. Ini di dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, beliau mengatakan, hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Kalau si Sudirman, dia mengatakan bahwa hukum itu adalah bagaimana seseorang melihat tindakan itu atau akibat suatu perbuatan itu adil atau tidak adil. Ya. Yang berhubungan dengan manusia. Misalkan, ketika kita memperkerjakan beberapa orang, kita memberikan gaji atau upah yang sama tanpa melihat bagaimana kinerja orang tersebut, maka di situ peranan hukum. Adil atau tidak adilkah tindakan kita memberikan gaji yang sama kepada semua orang tanpa melihat bagaimana kinerjanya? Berarti adil atau tidak adil. Nah, kemudian Mukhtar Kusumaan Majid. Nah, di dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, beliau mengatakan, ya, hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta azas-azas yang mengatur pergaulan hidup manusia. Ya, dia katakan keseluruhan kaedah-kaedah, azas-azas, ya, yang mengatur pergaulan. Nah, jadi dia tetap menitik tolakan kepada pergaulan hidup dalam masyarakat, ya, karena memang hukum itu berhubungan erat dengan masyarakat, ya. Jadi yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban. Jadi apapun ceritanya, bagaimanapun definisinya, tujuan hukum itu tetap untuk ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Jadi dia juga menekankan adanya lembaga-lembaga, ya, Mukhtar Kusumaan Majid, ya. Harus ada lembaga yang menegakkan hukum tersebut. Kemudian ada proses-proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah itu. Dan intinya tadi untuk ketertiban masyarakat. Kemudian si Van Vollenhoven. Dalam bukunya Het Adatrecht van Netherlands, ini mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain. Jadi hukum itu katanya pergolakan dalam masyarakat, ya, yang terjadi terus-menerus. Atau maksudnya bahwa hukum itu adalah keseharian yang timbul di dalam masyarakat yang bisa mengatur kehidupan masyarakat, sehingga antara kepentingan seseorang dengan kepentingan orang lain itu bisa diatur tanpa membenturkan kepentingan orang lain dengan kepentingan yang lainnya. Nah, dengan adanya hukum, itu benturan-benturan itu bisa diatasi. Ya. Jadi dari batasan-batasan yang diberikan oleh para sarjana tadi, beberapa batasan, ya, itu masih beberapa, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur. Ya, ada beberapa unsur. Kalau kita lihat dari tadi, ya, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, ya, karena di dalam
definisi-definisi tadi selalu kita lihat adanya pergaulan masyarakat. Nah, kemudian peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, ya. Nah, misalnya, ya, pihak kepolisian, ya, pihak pemerintahan, atau misalnya di desa oleh aparatur desa, ya. Jadi ada badan-badan resmi yang berwajib, ya. Bukan sembarang orang yang bisa melakukan tindakan hukum, ya. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa, ya. Nah, jadi itu unsur-unsurnya. Kemudian terhadap pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas, ya, tidak jelas, ya. Harus ada sanksi tegasnya. Nah, baru dia, nah, itu dia merupakan unsur-unsur dari hukum tersebut. Peraturan itu mengenai tingkah laku, ada badan resminya, bersifat memaksa, kemudian ada sanksinya. Itu unsur-unsur dari hukum itu. Nah, dari situ nanti bisa kita kemukakan ciri-ciri dari hukum itu. Nah, yaitu kalau kita melihat suatu hal, apakah itu masuk hukum atau tidak, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Nah, yang pertama adanya perintah atau larangan. Ya. Ketika kita melihat suatu maklumat, adanya perintah atau larangan, kemudian perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Nah, yang diperintahkan itu harus ditaati. Ya. Kalau tidak ditaati, ada sanksinya. Itu ciri-ciri hukum. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu perintah atau larangan, tapi ketika perintah atau larangan itu tidak ditaati, tidak menimbulkan sanksi, maka itu hanya sekedar himbauan. Berarti dia tidak ada akibat hukumnya. Ya. Nah, kemudian sumber-sumber hukum. Nah, dimaksud dengan sumber hukum adalah dari mana asal mula hukum tersebut, ya. Nah, itu sumber hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Nah, jadi dari mana sumber-sumber hukum tersebut? Dari mana dia diambil sehingga dia mengakibatkan adanya kekuatan yang mengikat, ya. Nah, dia itu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Nah, sumber hukum tersebut dapat dibedakan menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formal. Jadi sumber hukum tadi dari mana kita mendapatkan hukum tersebut, ya. Kemudian apa yang menimbulkan hukum itu ada. Jadi sumber hukum itu ada dua, material dan formil. Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Itu sumber hukum material isi, ya. Apa yang ada dalam keseharian masyarakat yang dianggap seharusnya ada, ya, dianggap seharusnya sebaiknya. Nah, jadi sumber hukum material itu menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, ya. Sebagai hukum, isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor ideal dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut, ya. Jadi dia pedoman, ya, dan merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut. Kemudian yang berakhir pada tujuan hukum, yaitu kesejahteraan umum. Nah, itu tadi ketertiban itu. Sedangkan faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.
itu dia faktor kemasyarakatan. Ada hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sumber hukum material negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu dia kalau sumber hukum formil, sumber hukum material negara Republik Indonesia, Pancasila. Nah, bisa kita lihat kembali tadi bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum material ada kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Ya. Nah, mana kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan kesadaran hidup warga Indonesia. Ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan hasil saringan, ya, yang digali dari kebiasaan hidup bangsa Indonesia mulai dari zaman dahulu. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu merupakan inti dari kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan dianggap baik serta benar. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai sumber hukum material negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum, termasuk hukum formal. Ya. Jadi kalau dia sumber hukum formal, yaitu sumber hukum itu yang dilihat dari bentuknya. Kita mengambil hukum itu dari formnya, dari bentuknya. Ya, kalau materinya kita mengambil hukum itu dari materi, dari isinya, si hukum itu, ya. Kalau Indonesia dia berdasar dari Pancasila. Secara umum, kalau sumber hukum formal, ya dari mana sumber hukum itu kita ambil? Ada dari undang-undang. Ya. Ada kebiasaan dan hukum adat. Ada jurisprudensi, ada traktat, ada doktrin. Jadi kita misalnya terjadi suatu peristiwa hukum, ya, maka kita bisa melihat kalau secara formal hukum tersebut dia itu sumbernya dari mana? Apakah dia itu dari undang-undang? Ya, misalnya seseorang melakukan kelalaian yang menyebabkan nyawa seseorang hilang, ya. Contoh terjadi kecelakaan, seorang pengemudi melakukan kelalaian, dia menabrak seseorang pejalan kaki, mengakibatkan kematian. Maka sumber hukum formal yang dipergunakan di sini adalah undang-undang, yaitu undang-undang tentang lalu lintas. Atau contoh lain, misalnya di daerah kita, ya, Tapanuli bagian selatan, seseorang menyebutkan seseorang melakukan atau menuduh seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum apabila tidak bisa dibuktikan. Contoh, kita mengatakan seseorang itu dalam istilah Tapanuli parasun, ya, maka tidak bisa sembarangan mengatakan seseorang tersebut parasun. Apabila orang yang dikatakan parasun tersebut keberatan, maka dia bisa mengajukan keberatan, menuntut seseorang tersebut yang menuduhnya itu. Kemana dia menuntut? Dia bisa menuntut kepada perangkat adat. Nah, sehingga yang diterapkan di sini nantinya adalah kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Nah, bagaimana hukumnya apabila seseorang merasa keberatan, dituduh melakukan perbuatan yang
tidak bisa dibuktikan, maka hukum adatlah yang berperan di sini. Berarti sumber hukum formalnya itu nanti yang dipergunakan adalah hukum adat. Ya, itu nanti ada di sana. Kemudian ada jurisprudensi, ya, kebacaan hakim yang terdahulu. Ada traktat, ada doktrin. Ya. Nah, itu dia sumber-sumber hukum formal. Ya, kalau sumber hukum material itu adalah Pancasila untuk negara Republik Indonesia, sumber hukum materialnya Pancasila. Kalau sumber hukum formalnya ya undang-undang, kebiasaan, hukum adat, jurisprudensi, traktat, doktrin. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama, undang-undang. Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, ya, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Ya, kalau undang-undang dia itu siapa pemegang kekuasaan? Nah, itulah undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Di dalam negara Republik Indonesia, dalam pembuatan undang-undang itu tidak bisa satu pihak saja. Ya. Itu ada kerjasama antara DPR, kemudian pemerintah, atau juga DPD apabila berkaitan dengan daerah kedaerahan. Ya. Jadi DPR bertugas untuk membahas, merancang, membahas, dan menetapkan. Kemudian Presiden bertugas untuk mensahkan. Ya, seperti yang akhir-akhir ini kita lihat, ya, bagaimana Undang-Undang Omnibus Law itu sudah disahkan oleh Presiden. Ya. Undang-undang yang disahkan oleh Presiden tersebut merupakan hasil pembahasan daripada anggota DPR. Nah, kemudian mereka tetapkan dan mereka ajukan ke Presiden untuk disahkan. Nah, sedangkan jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 adalah dia yang pertama yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Itu kalau kalian lihat, ya, dia ada dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berarti dia itu yang sudah diamandemen. Ya. Itu tandanya, ya, dia itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau yang belum diamandemen, biasanya misalnya kalian temukan di artikel, di koran atau di mana, di buku, yang belum diamandemen, biasanya disebutkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, UUD tahun 1945, berarti dia belum diamandemen. Tapi kalau sudah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu yang sudah diamandemen. Hierarki yang kedua, adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, TAP MPR. Kemudian di bawahnya undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Kemudian hierarki yang keempat, peraturan pemerintah. Di bawahnya peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini dia tata urutan atau hierarki perundang-undangan Indonesia. Ya, hierarki. Kalau dia dikatakan berarti dia itu tidak boleh bertentangan undang-undang yang tertinggi antara undang-undang yang lainnya. Misalnya, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan isinya dengan undang-undang. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan isinya dengan undang-undang. Ya. Jadi, peraturan yang di bawahnya itu merupakan tindak lanjut dari peraturan yang di atasnya. Misalnya, undang-undang itu menindaklanjuti undang-undang dasar. Ya. Apa yang ada di dalam undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.
apabila misalnya kita melihat suatu undang-undang itu tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar, maka masyarakat atau siapa saja bisa mengajukan judicial review, ya, uji materi terhadap undang-undang tersebut. Contohnya ini, di dalam masyarakat sekarang sedang bergolak tentang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Masyarakat bisa mengajukan keberatannya itu ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah isi dari undang-undang tersebut bertentangankah atau sesuaikah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Begitu juga dengan peraturan-peraturan lainnya. Tidak boleh saling bertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah melaksanakan peraturan yang tertinggi. Ya. Itu undang-undang. Kemudian kebiasaan dan hukum adat. Nah, dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena ia diyakini sebagai sesuatu yang demikian itu harus dilakukan, sedangkan hukum adat adalah kebiasaan punya hukuman yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Nah, jadi dia kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini ya itu baik untuk dilakukan. Sedangkan hukum adat kebiasaan yang tadi, ya. Kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukum. Ya. Karena masyarakat menganggap itu sangat baik. Dan ingat bahwa kebiasaan atau hukum adat di suatu daerah belum tentu sama dengan hukum adat di daerah lain. Kenapa? Karena hukum adat itu berlaku untuk masyarakat adat tertentu. Nah, hukum adat itu akan hilang ketika masyarakat adat tersebut hilang. Ya. Jadi hukum adat itu mengikuti ada tidaknya masyarakat adat tersebut. Contoh, ya, dalam masyarakat adat Tapanuli, misalkan Tapanuli Selatan, istilah Margonda, ya, itu ada hukum adat yang mengatur tentang bagaimana tata cara margondang. Ya. Di dalam hukum adat margondang tersebut, yang boleh melaksanakan acara margondang itu ada ketentuannya, ada golongan masyarakatnya. Di luar dari golongan masyarakat yang sudah ditetapkan itu tidak berhak untuk melaksanakan acara margondang. Kemudian dalam acara margondang tersebut yang dipotong adalah kerbau, bukan sapi. Kalau dia memotong sapi, seberapa banyak pun sapinya, maka menurut hukum adat Tapanuli Selatan tidak sah dia melakukan cara margondang tersebut. Nah, itu terus menerus ada, kebiasaan itu akan terus menerus ada, hukum adat itu akan terus menerus ada selama masyarakat adat Tapanuli Selatan itu masih ada. Ya. Tapi ketika masyarakat adat tersebut tidak ada lagi, maka hukum adat yang mengatur tentang margondang tersebut hilang. Ya. Intinya tadi ya, masyarakat adat, bukan masyarakatnya, tapi masyarakat adat. Ya. Jadi hukum adat itu akan tetap ada selama masyarakat adat tersebut masih ada. Ya. Atau kebiasaan, misalnya di dalam masyarakat kita, ya, ketika terjadi kecelakaan, ya, terjadi tabrakan antara si anu dan si anu, ya, itu kebiasaannya di dalam masyarakat kita karena masyarakat kita adalah masyarakat yang bersistem kekeluargaan dan gotong royong. Itu kebiasaannya itu diutamakan untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu. Biasanya, ya, biasanya kita laksanakan. Jadi di situ ada kata biasanya. Jadi biasanya itu dilaksanakan bagaimana caranya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan berdamai tanpa harus menempuh jalur hukum.
kebiasaan. Kemudian jurisprudensi, ya, sumber hukum formal lainnya, jurisprudensi. Dia itu adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Atau dengan kata lain, dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan terhadap suatu kasus yang sama. Ya. Yaitu putusan hakim. Kenapa muncul putusan hakim ini? Nah, misalnya peristiwa hukum tersebut tidak ada diatur secara terperinci dalam KUH pidana misalnya, atau dalam undang-undang lainnya, atau dalam peraturan lainnya. Tidak ada diatur permasalahan tersebut. Ya. Sehingga di sini hakim terpaksa melakukan interpretasi. Hakim berhak untuk melakukan penafsiran suatu peristiwa hukum. Sehingga dia membuat sebuah putusan, ya, yang sebelumnya belum pernah ada. Maka putusannya ini, misalnya kejadiannya di pengadilan Jakarta, kemudian terjadi kasus yang sama, misalnya di Sidimpuan, oleh si hakim yang ada di Sidimpuan, Padang Sidimpuan, itu tidak perlu lagi melakukan interpretasi hukum, ya, dengan kasus yang sama. Ya. Dia cukup mengambil putusan hakim yang di Jakarta terkait kasus yang sama. Nah, itu dikatakan jurisprudensi, putusan hakim yang terdahulu yang dipergunakan oleh hakim yang berikutnya, ya, untuk memberikan putusan terhadap suatu kasus yang sama. Itu dia jurisprudensi. Contoh misalnya di Jakarta, ya, terjadi pencurian oleh anak SD. Ya. Dalam melaksanakan pencurian ini, si anak tersebut melaksanakan sendiri, melakukan perencanaan, melakukan perusahaan, menjual barang curiannya itu sendiri. Maka si anak tersebut oleh si hakim, dia itu diputus hukuman penjara atau sama dengan hukuman orang dewasa. Padahal di dalam undang-undang disebutkan bahwa hukuman anak-anak itu jelas berbeda dengan hukuman orang dewasa. Namun oleh si hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan penyidikan, ya, dan pemeriksaan, ternyata pola pikir atau cara berpikir anak tersebut, ya, yang berumur misalnya dia umur 9 tahun, secara logika dia tidak akan bisa melaksanakan hal tersebut, namun pada kenyataannya cara berpikir dan pelaksananya dia bisa laksanakan seperti layaknya orang dewasa. Maka misalnya oleh si hakim dia tuntut anak tersebut sama hukumannya dengan orang dewasa, ya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan dia itu bahkan bisa lebih cerdas, jenius dari orang dewasa dalam melaksanakan kejahatan tersebut. Maka oleh hakim dia putus anak tersebut dengan putusan yang sama dengan orang dewasa. Nah, kalau hal tersebut juga terjadi misalnya di Padang Sidimpuan, maka hakim di Padang Sidimpuan tidak perlu lagi repot-repot mencari, menginterpretasikan masalah hukum tersebut. Dia tidak perlu lagi. Dia cukup mengambil putusan hakim yang ada di Jakarta sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kasus yang sama tersebut. Itu dia, ya, itu dia jurisprudensi. Kemudian traktat. Nah, traktat adalah perjanjian antar negara.
atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian traktat, ya, yaitu berlaku sebagai perjanjian. Jadi ada perjanjian antara negara, ya, melakukan perjanjian. Misalnya Indonesia dengan Singapura melakukan perjanjian kerjasama pembebasan cukai barang masuk, misalnya. Maka perjanjian ini bisa dijadikan sumber hukum formal bagi Indonesia untuk membuat undang-undangnya yang terkait dengan pajak yang masuk dari Singapura misalnya. Yang mana perjanjian tersebut berlaku negara yang melakukan perjanjian. Jadi traktat dapat dibedakan menjadi ke dalam yang pertama bilateral antara dua negara, ya, itu tadi Indonesia Singapura misalnya. Kemudian multilateral, traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, ya, atau ikut Brunei. Nah, itu multi, banyak, ya. Jadi misalnya Indonesia dengan negara-negara Asia membuat suatu perjanjian tentang perlindungan hutan, ya. Nah, dibuatlah aturan ini. Maka berlaku untuk negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, kemudian traktat terbuka, yaitu traktat yang memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut. Ya, ini traktat terbuka. Misalnya multilateral tadi, ya, perjanjian antar negara-negara Asia. Misalnya pada saat perjanjian tersebut, ya, Timur Leste misalnya pada saat itu belum ikut, tapi ketika dia melihat bahwa perjanjian tersebut bagus, cocok diterapkan di negaranya, maka dia bisa mengadopsi hasil dari perjanjian tersebut dan diberlakukan di negaranya. Itu berarti terbuka, ya. Kemudian traktat atau perjanjian antar negara ini mengikat dan berlaku bagi negara yang mengadakan perjanjian. Ya. Itu adalah berdasarkan azas Fakta sunt servanda. Ya, setiap perjanjian itu mengikat para pihak yang harus ditaati dengan baik. Jadi setiap perjanjian itu mengikat terhadap semua pihak yang ikut, dan harus ditaati dengan baik. Ya. Yang terakhir dia doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Dan dapat ahli hukum yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Misalnya terjadi kasus yang tadi seperti saya katakan, ya. Oleh si hakim, dia minta pendapat para ahli atau dia melihat pendapat para ahli dahulu. Ya. Maka pendapat para ahli yang dipergunakan ini dikatakan dengan doktrin. Dan dia bisa dijadikan sumber hukum formal dari bentuknya. Ya. Jadi hakim boleh mengambil bahan pertimbangan dari pendapat-pendapat para ahli. Ya. Ini pendapat para ahli ini digunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Ya, itu dia tadi intinya bahwa sumber hukum material bangsa Indonesia yaitu Pancasila melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian sumber hukum formal, ya. Tadi ada undang-undang, ada kebiasaan dan hukum adat,
ada jurisprudensi, ada traktat, dan ada doktrin. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.